Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Amma ba'd, ya, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, insya Allah Allah akan selalu yang melindungi kita semua. Mudah-mudahan seperti itu, kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah. Hadis yang kita pelajari hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-As'ali radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini adalah guru dari para sahabat. Ya, beliau adalah orang Yaman yang lama sudah masuk Islam, tapi beliau langsung hijrah ke Habasyah. Baru nanti di tahun ke-7 Hijriah beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Musa al-As'ari, dan bacaan Quran beliau luar biasa. Ya, sehingga terkadang Rasulullah SAW berhenti saat mendengar bacaan beliau ini, Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu ini. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin bagi mukmin yang lainnya kal bunyan, ya, seperti sebuah bangunan. Tentu bangunan yang Islami maksudnya di sini. Ya, tema hari ini. Ya, yashuddu ba'duhum ba'dha, itu saling menutupi, ya, satu sama lain. Wa syabaka baina ashabihi, Rasulullah SAW kemudian merapatkan jari jemarinya kedua seperti ini, memberikan gambaran bahwa orang mukmin itu semestinya harus saling mengisi satu sama lain. Walaupun kadang-kadang kita ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda, ya, taraf kehidupan kita, berbeda-beda strata pendidikan kita, ya, berbeda-beda profesi kita. Ya, yang penting kita mempunyai pemahaman yang sama bahwa Islamlah ya satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu kita dituntut untuk belajar agama kita agar kita semuanya menjurus, ya, kepada satu tujuan, yaitu tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, ya, merupakan berita dari Rasulullah SAW, ya, sebagai sifat orang mukmin, dan beliau menganjurkan untuk memperhatikan asas dari pondasi, ya, bangunan yang Islami ini. Ayyakunu ikhwana mutarahimin mutahabbin muta'atifin, agar kalian itu menjadi saling bersaudara, saling mencintai, saling, ya, memikul beban satu sama lain. Ya, yuhibbu kullu minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsi, yaitu saling mencintai satu sama lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan dia berusaha untuk itu, dan dia selalu mencari, ya, kemaslahatan umum, dia menyeluruh, ya, untuk kebaikan, ya, dan, ya, sifat ini hendaknya dimiliki oleh setiap
setiap orang yang beriman. Mas sekalian, al-bunyan, yang namanya bangunan itu, kita perhatikan bangunan di rumah kita, perhatikan saja. Itu ada pondasinya, ada dindingnya, ada tiang-tiang penyangganya, ya. Lalu ya dinding yang ya, melindungi seluruhnya, ya. Dan kemudian ada atapnya, ada pintu-pintunya, ada jendelanya, dan seluruhnya ini bermanfaat demi kemaslahatan seluruh yang ada orang di dalamnya. Kulun naw' min dzalik la yakumu bi mufradiha hatta yanzamma ba'daha ila ba'd. Segala sesuatu yang ada, baik itu pondasi, tiang, dinding, atap, jendela, ya pintu, semuanya, dia tidak akan bisa bermanfaat sendiri-sendiri, ya. Tapi dia bermanfaat ketika kemudian disatukan seluruhnya. Maka hal yang demikian ini perhatikanlah, ya, bandingkanlah ukhuwah di antara orang-orang beriman ini. Semuanya saling melengkapi satu sama lain, ya, saling ya membantu, ya, memikul beban, berupaya menutupi celah lubang yang barangkali ya ada ya tantangan ya yang akan kita hadapi. Maka kita harus saling ya mengisi ya satu sama lain. Oleh sebab itu ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kewajiban kita sebagai orang-orang beriman. Ada yang namanya kewajiban yang harus setiap orang beriman, ya, beriman itu dia harus mengetahuinya. Misalnya, kewajiban tentang dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fardu ain. Setiap orang harus belajar untuk dirinya sendiri, ya, yaitu tentang agamanya. Rukun Islam yang 5 itu dia harus kuasai. Itu setiap orang harus belajar. Nggak boleh diremehkan ini, karena ini ilmu yang bakal ya sebagai bekal dia bawa mati. Dia bawa mati. Ya. Ini bagi diri kita yaitu fardu ain. Ya, kewajiban untuk setiap orang. Di antara fardu ain itu ada yang namanya fardu kifayah. Ya. Dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fardu kifayah ini adalah ilmu-ilmu dunia. Di antara ya, antum ada yang namanya pengusaha, dia harus belajar bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, ya. Dia harus belajar ya resikonya, keuntungannya, ya. Dia harus ya memanagenya dengan baik. Ini para pengusaha agar usahanya mendapat untung besar, sehingga keuntungannya untuk dirinya dan kelebihan daripada keuntungan tersebut dia zakatkan, dia sedekahkan, dia wakafkan. Dia wakafkan. Ya, jadi harus ada pengusaha. Kemudian ya, di antara ilmu yang harus juga dimiliki oleh kaum muslimin, ya, yaitu fardu kifayah yang lainnya, belajar ilmu tentang kesehatan, entah sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai apoteker, harus ada. Ya, harus ada. Ya. Di satu negeri dia harus ada melengkapinya. Ya. Kalau bisa di setiap desa harus ada dokternya, ada perawatnya, ada ya apotekernya. Yang mana kalau seandainya ada wabah,
seperti yang sekarang mudah-mudahan berakhir ya. Yang tempoh hari cukup lama, setahun lebih kita mengalami ini. Diperlukan nakes tenaga kesehatan. Kemudian juga fardu kifayah yang wajib juga yang harus diisi, yaitu aparat keamanan, entah itu sebagai tentara ya, ataupun sebagai polisi. Kita harus ada kaum muslimin ya, di antara kita yang belajar ya, untuk menjaga wilayah kaum muslimin ya, baik itu di perbatasan negeri kita ini ya, entah itu di daratan maupun di lautan ataupun di udara, harus ada ya di antara generasi kita ini yang menekuni bidang itu. Jangan sampai kemudian negeri kita ini lemah di sana. Lemah di sana. Harus ada aparat keamanannya. Dan juga harus ada yang menjadi polisi. Tentu seluruhnya aparat yang jujur. Ya. Yang benar-benar berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 1.000.001 sekarang. Bukan lagi 1.001, 1.000.001 untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena orang banyak meninggalkan ini. Padahal kita perlu ya, generasi tenaga ya, yang menjaga ini, yang menjadi aparat. Wa iyadzubillah. Sebagaimana Allah firmankan, wa makanal mu'minun ya, liyamfiru kafah. Tidaklah layak bagi orang-orang beriman untuk seluruhnya pergi ke medan jihad. Ya, ke medan jihad. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatum liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum. Ya, hendaknya di antara mereka ada yang belajar agama. Ya. Mas sekalian, ini ya orang kadang-kadang mohon maaf tadi yaitu fokus hanya belajar agama saja, akhirnya tidak ada yang pergi ke ya, pergi belajar untuk menjadi aparat gara-gara keliru memahami ayat ini. Ini kalau seandainya dulu memang banyak ancaman, banyak serangan dari luar ya, kepada negeri kaum muslimin. Ya. Maka sekarang alhamdulillah ya, banyak pondok pesantren, banyak yang belajar di sana, dan jangan lupa juga kita mengarahkan anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita untuk mendaftar juga menjadi aparat ya, yang bisa melindungi negeri kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Ada negara kecil saja menyerang kita, kita tidak bisa membela diri. Ya, ada tenaga-tenaga asing banyak di sini yang barangkali sekali waktu mereka berkhianat mereka. Ya, kita tidak bisa menghadapi mereka. Hati-hati. Ya, karena kadang-kadang namanya hati itu berubah-ubah dia. Dia dapat kesempatan, dapat kenikmatan di sini. Dia semena-mena dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus belajar itu. Ya. Nggak harus ada yang dipersiapkan itu. Ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan di antara ya, kita ini harus ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ya, berupaya mengajak kebaikan, menyadarkan ya, kaum muslimin tentang ya, pentingnya persatuan, pentingnya ilmu ya, untuk belajar agar kita tidak ya, mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang bahaya. Na'udzubillah min pemikiran-pemikiran yang bahaya ini ya, dapat menyimpangkan kita sehingga kita na'udzubillah min dzalik berkhianat ya, terhadap ya, bangsa dan negeri kita. Tidak sedikit sekarang kita lihat dibongkar tuh
pengkhianat bangsa, menjual negeri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kenapa? Karena orang yang ahli agamanya, yang dididik ya agama, tidak mau menjadi pejabat-pejabat, posisi-posisi penting. Yang harusnya kita ini menyiapkan generasi kita itu ya dengan agama dan ya, sebagai fardu ainnya, dan menyiapkan juga ya profesi-profesi lain sebagai fardu kifayahnya. Karena kita membutuhkan tadi kata Nabi SAW, bangunan yang islami, yang saling menjaga dan saling yang menutupi kekurangan-kekurangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ta'awun, saling bertolong-tolongan alal birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang Islam, qasduhum wa matlubuhum wahid. Tujuannya dan tuntutannya hanya satu. Wa huwa, ya apa itu? Hiya masalih dinahum wa dunyahum allati la yatimud din illa biha. Selalu berpikiran untuk kebaikan agamanya dan dunianya, yang mana tidak akan sempurna agama itu kecuali dunianya terpenuhi. Ya, kita tidak akan bisa menegakkan ya agama kita dengan baik kalau seandainya kita ini tidak memperhatikan hal-hal yang mendukung ya tegaknya agama tersebut, yaitu apa? Kesejahteraan yang tidak akan kita raih kecuali kita bekerja, semangat untuk saling membantu. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmatiha bihasbi ma yunasibuha wa yunasibul waqt wal hal. Setiap orang, setiap person ya, dia harus berupaya untuk merealisasikan apa yang menjadi kecenderungannya. Antum mau jadi apa sekarang? Ya, entah itu jadi pengacara yang islami, jadi hakim yang islami, ya, menjadi pejabat-pejabat yang islami, ya, semua pos-pos penting, ya, yang berhubungan dengan kemaslahatan negeri ini, ya, antum harus ya raih itu semua, dan antum harus realisasikan, yaitu demi apa? Demi tegaknya agama ini, ikhwas sekalian. Ya. Yang berhubungan dengan waktu dan seluruh keadaan. Ya. Dan ketika kita ini ya semuanya mempunyai ya pemikiran yang sama, apapun profesinya, ya, dimanapun kita ini yang ditugaskan, manapun ditegaskan, ya, punya hal yang sama, ya, punya tujuan yang sama, punya kepentingan yang sama, yaitu mensejahterakan negeri kita ini, membantu semua kaum muslimin. Karena tidak ada gunanya kaya itu. Kita melihat saja orang-orang kaya, ya, kekayaan ini di rekening luar biasa banyak, ya, tapi tidak dinikmati oleh ya, dirinya tidak menikmati, keluarganya tidak menikmati. Ya, semestinya apa? Berbagilah, berikan kepada ya orang lain yang memang barangkali ya mereka berhak, ya mereka butuh, mereka juga manusia yang pasti, ya, yang pasti mereka punya punya kebaikan juga, yang mereka pasti punya hak untuk mendapatkan ya, kebahagiaan juga. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Oleh sebab itu fahami bahwa ya kita ini satu sama lain saling melengkapi. Ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya, orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan yang islami,
yang saling melengkapi satu sama lain. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menguatkan negeri kita ini, negeri Indonesia yang kita cintai, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disejahterakan ya rakyatnya dan diberikan hidayah kepada para pejabatnya agar mereka sadar, mereka berlaku adil, mereka peduli, ya mereka ya melakukan amanah dengan baik apa yang mereka ya emban atau yang ditugaskan oleh negeri ini. Doa kita ya, yang terbaik adalah ya doa kita kepada mereka. Ya insya Allah, kata Rasulullah SAW, ada para malaikat di sekitar kita yang juga akan mendoakan kita agar kita mendapatkan apa yang kita doakan untuk para pejabat kita. Demikian barangkali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita dan memperkenankan serta mengabulkannya. Ya, sehingga kita ini hidup aman, ya, sejahtera, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia akan tapi di akhirat juga. Demikian barangkali, ya kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.